Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada episode kali ini kita membahas parenting lagi ya. Temanya kali ini adalah bagaimana sih cara mengatasi kenyataan bahwa kita itu ternyata tidak dicintai oleh orang tua kita. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan untuk klik tombol subscribe-nya ya. Gratis loh kliknya itu, oke? Kita mulai ya. Orang tua itu seharusnya mencintai, membimbing, melindungi anak-anak mereka. Mereka seharusnya membantu anaknya tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mandiri. Sayangnya, ada beberapa orang tua yang tidak memperhatikan anaknya ya. Sering menyiksa baik secara fisik maupun siksaan mental. Mengabaikan kebutuhan fisik dan kebutuhan emosional si anak, atau bahkan lebih parah lagi, meninggalkan si anak itu untuk menghadapi hidup sendiri. Merasa tidak dicintai oleh orang tua tentu terasa menyakitkan secara emosional ya. Cara terbaiknya untuk mengatasi adalah belajar menyadari dan menerima bahwa kamu tidak dapat mengubah orang lain, terutama orang tuamu. Dan kamu tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan anak orang lain yang keluarganya terlihat bahagia di matamu. Dan kamu sudah harus mulai berfokus kepada kesehatan mentalmu sendiri dan kebahagiaan dirimu sendiri. Prosesnya memang tidak segampang dan secepat ucapan yang saya katakan ya. Semua butuh waktu dan usaha. Yang paling penting, rules number one-nya adalah jangan menyerah untuk menjadi baik. Oke, siapa yang mulai merasa seperti judul yang disampaikan? Berikut akan saya beberkan cara menghadapi kenyataan bila kamu memang merasa tidak dicintai oleh orang tuamu. Yang pertama, usahakanlah untuk tidak memasukkan semua hal yang menyakitkan itu terus-menerus ke dalam hatimu. Tidak bisa disangkal ya, memang sulit mengabaikan kritik dan kata-kata menyakitkan dari orang yang seharusnya mencintai Anda, yaitu orang tua Anda. Walaupun Anda tahu yang mereka katakan itu tidak benar sama sekali. Coba diingat bahwa sikap dan kata-kata orang tuamu yang sebenarnya itu adalah mencerminkan diri mereka yang sedang mengalami gangguan penyesuaian peran. Jadi bukan semuanya kesalahanmu ya. Jika nanti orang tuamu mengatakan sesuatu yang jahat atau menyakitkan atau melakukan sesuatu yang menyakiti, cobalah berkata kepada dirimu sendiri, aku adalah orang yang baik dan berharga. Orang tuaku hanya sedang mengalami masalah pribadi, dan karena itulah mereka mengatakan atau melakukan keburukan itu. Atau bisa saja kamu berkata, biarlah jika memang orang tuaku demikian dan tidak mencintaiku, tetapi aku tahu masih ada Tuhan yang mencintaiku. Aku harus menghadapi hidup ini dengan berani. Ya. Cara berikutnya, perlakukanlah dirimu sendiri dengan baik. Beberapa anak yang tidak diperhatikan dengan baik oleh orang tuanya, ternyata mereka juga tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Mereka cenderung melukai diri sendiri, mempergunakan alkohol atau narkoba, atau bahkan sengaja bermalas-malasan di sekolah atau kuliah. Perlu diingat bahwa semua yang terjadi itu tadi tidak akan membuatmu merasa lebih baik kok dalam jangka panjang. Apa yang kamu lakukan yang negatif-negatif tadi itu ya, malah akan merugikan dirimu sendiri. Daripada kamu melakukan hal-hal yang negatif, pastikan kamu merawat dirimu sendiri. Mulailah mencintai dirimu sendiri walau orang tuamu tidak mencintaimu. Siapa lagi yang bisa mencintai dirimu dengan baik jika bukan dirimu sendiri? Lantas bagaimana cara untuk memulai mencintai diriku sendiri? Bisa dengan menerapkan pola makan yang seimbang. Jangan karena stres kamu kemudian lari ke makanan yang pada akhirnya akan membuatmu kegemukan atau obesitas,
pada akhirnya akan membuatmu mengeluh akan tubuhmu. Ujung-ujungnya kamu akhirnya tidak mencintai dirimu sendiri dan merasa tidak puas dengan penampilan dirimu. Berikutnya, berusahalah untuk berolahraga beberapa kali dalam seminggu. Olahraga bisa meningkatkan hormon endorfin ya, dan melepaskan ketegangan-ketegangan pikiran dan otot yang kamu alami karena mikir terus ya. Olahraga itu bisa melatihmu menjadi disiplin dan bisa membuat fisikmu menjadi lebih kuat. Cara berikutnya, dengan tidak merokok dan tidak mempergunakan alkohol atau narkoba. Ujung-ujungnya, hal-hal negatif tersebut akan merusak dirimu sendiri dan kamu akan menyesalinya nanti, ya. Cara berikutnya, cobalah mengganti kata-kata negatif tentang dirimu sendiri dengan mencintai dirimu sendiri. Kata-kata cinta kepada dirimu sendiri ya. Orang yang tumbuh besar di rumah yang kurang cinta dan kasih sayang cenderung bicaranya negatif kepada diri sendiri, yang akhirnya dapat merusak rasa penghargaan kepada dirinya sendiri. Wajar sebenarnya hal ini ya jika kamu mempunyai pikiran seperti itu. Karena sebagai seorang anak, dari awal kita dilahirkan, kita itu memang cenderung mempercayai apa yang orang tua kita katakan. Benar enggak? Bisa dibayangkan kan, jika orang tuamu sering mengumpat, sering berkata negatif, maka kamu pun akan mulai mempercayai bahwa kamu itu senegatif yang orang tuamu katakan tentang kamu. Padahal pada kenyataannya, kamu tidak begitu. Hanya persepsimu yang menghakimimu sendiri akibat terbiasa mendengarkan kata-kata negatif orang tuamu. Jadi untuk melatih otakmu agar berpikir positif, gantilah pikiran negatif dengan pikiran positif. Caranya salah satunya adalah dengan, misalnya ya, jika kamu sering mendengar orang tuamu nyerocos ya tentang mata pelajaran tertentu, seperti kamu kok bodoh toh, kamu tidak bisa menyelesaikan soal pembagian yang gampang seperti itu gitu ya. Kamu bisa mengganti frasa negatif yang orang tuamu katakan itu dengan bilang dengan dirimu sendiri, pembagian panjang itu menantang, tapi aku pasti bisa kalau aku berusaha. Jangan pernah mendengarkan kata-kata bodoh yang keluar dari orang tuamu ya. Ingat, kamu bukan 100% seperti yang orang tuamu katakan. Kamu bisa lebih baik dari itu. Dan kamu harus sadar potensi yang kamu miliki. Jangan biarkan sifat negatif orang tuamu merusak bakat dan kemampuanmu. Ya, kamu bukan orang tuamu. Oke? Cara berikutnya, seringlah untuk keluar rumah melakukan apa yang baik. Ini adalah jalan keluar jika memang suasana di dalam rumahmu hawanya itu negatif melulu tiap hari ya. Menciptakan hidup bahagia dan lengkap di luar rumah akan membantu kamu merasa lebih bahagia walaupun kehidupan di dalam rumahmu memang tidak bahagia. Dengan mencari cara agar kamu dapat bersosialisasi secara sehat sambil menjadi bagian aktif dalam masyarakat, kamu dapat membangun lagi penghargaan dan kepercayaan dirimu dengan memfokuskan perhatian pada kesehatan dan kebahagiaanmu sendiri. Misalnya, kamu bisa bekerja sukarela untuk organisasi nirlaba. Sisi positifnya, kamu bisa berteman dengan banyak orang ya, melupakan kesuraman kehidupan rumah. Atau jika beruntung, kamu malah bisa memulai bekerja kecil-kecilan, mencoba menikmati pekerjaanmu walau kecil, atau bergabung dengan organisasi pemuda atau tim olahraga. Dari kegiatan di luar itu, kemungkinan besar kamu akan bisa menemukan orang baik yang bisa membantumu untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik juga. Ya. Cara berikutnya, belajarlah untuk mandiri. Jika orang tuamu orang tua yang toksik, yang tidak mengajarkan cara hidup mandiri setelah kamu lulus, mintalah orang lain atau orang dewasa lain yang kamu percayai untuk mengajari kamu bersikap di dunia nyata dan mandiri di dunia nyata. Mau tidak mau, siap tidak siap, kamu harus belajar cepat untuk berdiri dengan kakimu sendiri.
Caranya bagaimana agar kita bisa cepat mandiri ya? Coba mempelajari cara-cara membuat anggaran, cara mencuci pakaianmu sendiri, cara menyalakan pemanas airmu sendiri, kompor dan lain sebagainya, cara memperbaiki sesuatu, cara mengelola taman dan lain sebagainya. Kamu juga bisa mencoba memperkirakan biaya hidup mandiri itu seberapa dan apa yang kamu butuhkan untuk memulai. Bisa memulai dengan mencari pekerjaan dan menyimpan uang untuk membayar kos sendiri atau membeli beberapa perabotan rumah sendiri. Kamu jangan lupa untuk mempertahankan nilai bagusmu di sekolah atau di kuliah, meskipun di rumahmu ada masalah dengan orang tuamu ya, supaya kamu nantinya bisa memiliki opsi untuk kuliah atau ke jenjang yang lebih tinggi. Mintalah konselor sekolah untuk membantumu mendapatkan beasiswa, atau kamu bisa mencari informasi beasiswa itu secara online ya. Cara berikutnya, bila kamu sudah siap, kamu bisa mulai belajar memaafkan orang tuamu ya. Jalan ini adalah jalan untuk bisa mencintai dirimu dan keadaanmu serta orang tuamu apa adanya. Memaafkan ini bukan berarti kamu menerima kesalahan orang tuamu sebagai hal yang wajar ya, tetapi lebih ke arah memaafkan apa yang orang tuamu lakukan kepadamu, karena sebenarnya mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka perbuat, tidak tahu bahwa itu salah, karena mereka sendiri tidak sehat secara mental dan emosional ya. Ingat ya, kamu itu berhak untuk bahagia, berhak untuk memiliki kesehatan mental dan emosional. Maafkanlah orang tuamu di saat kamu siap. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kamu pakai dalam menghadapi kenyataan hidup jika kamu merasa tidak dicintai oleh orang tuamu. Semoga bisa membantu sedikit ya. Perlu diingat, jangan melampiaskan frustasi dan penderitaanmu kepada orang lain, termasuk kepada saudara serumahmu ya. Dia tidak bersalah ya. Diperlakukan dengan tidak baik bukanlah alasan bagimu untuk memperlakukan orang lain dengan tidak baik juga. Jangan meniru perilaku negatif orang tuamu. Banyak anak dari orang tua toksik meniru perilaku orang tua mereka dan akhirnya juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama setelah mereka dewasa nanti. Begitu kamu mengenali pola-pola toksik itu, usahakan untuk mengevaluasi hubunganmu dengan orang tuamu dan berjanji untuk tidak mengulang pola tersebut tanpa sadar. Ya, terutama jangan melakukan itu kepada anakmu. Stop rantai perilaku negatif dan toksiknya orang tuamu sampai di kamu sendiri. Janganlah kamu memperlakukan anakmu sama seperti kamu diperlakukan, ya. Sampai di sini dahulu video kali ini. Saya ingatkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, maupun share ya. Saya sangat menghargai itu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.